Nah, PLN mungkin gitu. Dulu sumbernya kita jual listrik gitu. Nah, sekarang sudah mulai ada baterai. Ya, mudah-mudahan PLN kedepannya juga bisa jadi produsen baterai gitu. Orang tinggal ngambil baterai tapi yang bikin PLN. Kan seperti itu. Kayaknya gitu Pak, karena saya kan perusahaan sebelah sudah ada. Sama-sama BUMN-nya lagi ya, yang jualan minyak. Oh, yang jualan minyak. Oh Sekarang kita ya. jualan listrik. I see. Hai elektrician, selamat datang di On Call, On the Air with Cikokol. Dan kali ini bersama saya Tegar, dan kemudian di samping saya ada tamu spesial, seorang pegawai UP3 Cikokol yang sudah banyak pengalaman di PLN, khususnya di bagian jaringan distribusi dan transaksi energi. Nah, siapa dia? Langsung saja kita sambut Pak Hidayat. Selamat datang Pak Selamat Hidayat. datang, Nah, ini Mas biasa Tegar. kita sebut Om Day ya Bang? Iya. Oke, kenapa Pak? Ada cerita di balik itu? Enggak sih, sebenarnya dulu ada temen aja. Oh, namanya. Ada teman yang suka manggil-manggil Om gitu. Oke. Cuma ada Day, dipanggil nama tengah Day gitu. Dia lebih keren lah ya. Om Eh, Day. Oke, gimana Pak? Kabarnya sehat keluarga? Alhamdulillah sehat, saya sehat, keluarga sehat. Mas Tegar sehat ya? Alhamdulillah. Pak. Sekarang sibuk apa Pak di PLN? Ya sesibuk-sibuknya biasa kita inspeksi jaringan lah ya. Kemudian jadi kita di jaringan ya? di jaringan sekarang bantu-bantu jaringan ya. Oke. Selain itu ada apa lagi kesibukan Om Day? Yang lainnya saya biasa bagi-bagi sembako ya. Jadi ngurus Karena di Yayasan Betul Mal PLN. di PLN. Ah. Kalau gitu Om Day bisa diceritakan nggak? Ini kita pengen mengenal Om Day lebih Ya. dalam ya. Bisa diceritakan Om Day ini dulu masuk PLN tahun berapa, seperti apa, background pendidikannya seperti apa, kemudian bisa dijelaskan juga apakah PLN ini adalah impian Om Day? Sebenarnya profil dulu ya. Saya sebenarnya impian atau tidak impian memang sudah takdirnya saya di PLN ya. Tapi pengen nggak Pak? Kepengen sih sebenarnya ya. Karena Alhamdulillah ya. Alhamdulillah di PLN ya, alhamdulillah sekarang gitu ada ya. sosialnya. Ada ya, alhamdulillah. Hanya memang dulu saya memang dulu sempat kuliah sih. Sempat kuliah saya di ISIP dulu ya, diambil public relation ya. Kemudian setelah itu ada formasi di PLN. Terus saya melamar, kemudian diterima. Kurang lebih itu saya diangkat tahun 92 lah ya. 92 ya? 92 ya. Hanya memang ketika udah diterima sulit nih kuliah, karena masih kuliah. Ya jadi saya gagal kuliahnya, kemudian nerusin kerjanya gitu di PLN. Yang penting nanti mungkin anaknya kan yang kuliah. Amin, mudah-mudahan. Mas Tegar ya. Ya. Terus Siap. gimana Pak? Untuk pertama kali masuk PLN tadi tahun 92. Iya, iya. Itu di mana Pak? Tahun 92 saya di PLN distribusi Jaya dan Tangerang. Dulu belum ada PLN unit induk ya. Masih distribusi di distribusi Jaya dan Tangerang tahun 92. Kemudian ditempatkan saya di AJ Tangerang namanya dulu. AJ Tangerang. AJ Tangerang. Namanya itu, Pak? AJ Tangerang. Sekarang jadi UIT Banten. Oh, jadi bekas UP3 Cikokol ya. UP3 Cikokol bekas UIT Banten. Kemudian dulunya sebelumnya area jaringan Tangerang. Kemudian saya ditempatkan di dulu ada rayon atau ranting Cengkareng namanya, adanya di PLN Kalideres, Kalideres. Peta dekat sini Selatan, juga ya. ya. Nah, sekarang di STT ya, di STT PLN kantornya. Ya. Oke Pak Dayat, selama di jaringan nih Pak Dayat, itu hambatannya apa ya Pak Dayat? Sebenarnya kalau di jaringan karena kita suka ya, Iya. tantangannya banyak, suka dukanya banyak gitu ya. Kalau hambatan sih pasti ya banyak. Jadi misalnya seperti kok sering padam, kemudian trafo sering gangguan dan sebagainya. Nah ini hambatan-hambatan yang perlu memang kita cari jalan keluarnya. Dan selama perjalanan saya dari mulai 92 sampai sekarang, alhamdulillah sekarang PLN sudah banyak
berubah ya, secara teknik maupun secara teori itu sudah kita bisa atasi dengan beberapa aplikasi yang sudah ada, sehingga hambatan-hambatan itu biasanya hambatannya yaitu kita belum bisa menyeimbangkan beban gardu, kemudian kita belum bisa mengoptimalkan pekerjaan inspeksi kita dan sebagainya. Nah, tapi untuk sekarang udah oke lah. Udah oke. Iya. Kalau gangguan kan juga sudah ada PLN mobile ya Pak. Iya, Jadi sekarang kalau ada pelanggan kan tinggal mudah gitu, termonitor ya. di sana dan kita bisa monitor. Iya, Kalau dulu kan mungkin kita nunggu telepon. Ya, belum terukur dulu. Iya, perubahannya udah bagus sekali. Kalau untuk selama di jaringan nih, Pak Dayat, prestasi apa yang pernah Pak Dayat lakukan? Kalau di jaringan sih saya prestasi sih enggak lah ya. Jadi penghargaan juga enggak, hanya memang kita terakhir itu saya di supervisor teknik itu dari tahun 2013 sampai dengan sekarang namanya UP3 Teluk Naga sampai dengan 2018. 5 tahun ya? 5 tahun kurang lebih ya, hampir 5 tahun di SPP. Ya penghargaannya sebenarnya itu aja ya. Hal-hal yang lain mungkin belum. Sebenarnya Pak Dayat lama di jaringan atau di transaksi energinya? Saya di jaringan saya. Dari mulai lahir diterima sampai dengan saya 2018 terakhir SPP itu saya di jaringan. Nggak kemana-mana. Transaksi energinya? Transaksi energinya 2018 sampai dengan 2019 akhir. Di mana itu? Sama di UP3 Teluk Naga juga. Oke. Iya Pak. Jadi Ya. pengalamannya lebih banyak di jaringan ya? Di jaringan. Tapi kalau untuk di transaksi energinya, kira-kira Pak, menurut Pak Dayat itu mungkin ada hambatan-hambatan untuk mencapai kinerja itu apa saja sih yang mungkin Bapak ketahui dan mungkin Bapak bisa ngasih masukan seperti apa Pak? Iya, sebenarnya ini kalau di transaksi energi manajer bagiannya sebenarnya Panglima ya, pasukan khusus yang harus menyelamatkan KWH-KWH yang hilang ya. Nah, jadi memang banyak hambatannya, diantaranya adalah kesadaran masyarakat terhadap penggunaan dan pemakaian listrik secara legal, resmi, dan ini banyak yang ngerecokin ya, ibaratnya gitu. Jadi dari luar gitu, bisikan dari luar, boleh, ini kan kita bayar ke negara sama saja, sehingga pakai PJU liar, stop kontak liar. Nah ini yang mengakibatkan banyak losses. Kemudian ada juga faktor kesengajaan, ibaratnya gitu sudah tersistem by sistemnya. Memang penggunaan listrik yang secara ilegal itu banyak sekali. Jadi apalagi di UP3 Teluk Naga dulu ya, sekarang saya di UP3 Cikokol nih. Jadi unsur dari ketaatan masyarakat di dalam disiplin memakai listrik ini juga yang perlu kita harus sosialisasikan secara terus-menerus ya. Karena memang banyak sekali orang yang belum sadar bahwa kewajiban kita adalah memakai listrik secara resmi atau legal seperti itu. Ya mungkin karena listrik itu nggak kasat mata. Iya. Jadi seakan-akan ya bebas ya. aja gitu. Iya. Ya itu mindsetnya emang harus dirubah. Harus dirubah masyarakat itu. Nah itu hambatannya yang saya rasakan sampai saat ini. Kita masih perlu ya berjuang lagi dari lapisan masyarakat atas sampai bawah, bagaimana bisa menyadarkan masyarakat untuk memakai listrik secara legal, halal gitu ya. Seperti itu. Kemudian Pak, ini kan tadi udah jaringan sama transaksi energi. Dan menurut Pak Dayat, kira-kira perbaikan apa yang perlu dilakukan PLN untuk mencapai visi misi kita Pak? Keseluruhan nih Pak, apa aja nih? Semua ya. Pak Dayat aja. Ya, kalau saya sih menganggap bahwa memang kita sekarang harus berkolaborasi secara full ya. 100% dari mulai pegawai muda sampai pegawai yang sudah umur kayak saya, tinggal 3 tahun lagi. Masih muda Pak. Harus sinergi, kemudian berusaha untuk selalu berinovasi ya. Karena sekarang zamannya teknologi kan, semua by aplikasi. Kita punya sekarang PLN Mobile.
Kemudian ada lagi semua yang laporan masuk ke PLN Mobile, tambah daya pasang baru sudah ada. Dan ini juga perlu disosialisasikan ke masyarakat. Jadi perlu kolaborasi, kemudian kesinergian antar pegawai, antar bidang, kemudian atasan dan bawahan saling sinergi lah untuk bersama-sama mempromosikan bahwa memang PLN sekarang sudah mulai menuju kepada PLN yang kelas dunia lagi. Dulu laporan 1 jam, 2 jam, bahkan 2-3 hari baru datang. Dulu susah ngurus resmi PLN, nah sekarang sudah cukup. Lapor tinggal ke PLN Mobile, diangkat 1 jam, petugas sudah datang, sudah selesai. Gangguan seperti itulah. Ya, seperti itu. Jadi saya pikir emang perlunya pegawai ini semua saling bersinergi ya, sama-sama untuk memajukan PLN kita ke depan. Terutama sumber energinya gitu. Sekarang kita lihat sumber energi kan sudah mulai menipis kalau kita lihat dari bahan-bahannya seperti bahan bakar minyak yang sekarang udah mulai ditinggalkan, bahan bakar batu bara sudah mulai kita harus terbarukan lagi energinya. Nah, jadi jangan kalah kita dengan perusahaan-perusahaan lain. Saya melihat ada beberapa perusahaan yang konsisten untuk terus berinovasi memperbarui sumber daripada pendapatannya, misalnya seperti perusahaan telekomunikasi gitu. Dulu kita pakai PON kabel, sekarang mereka sudah pakai frekuensi dan sebagainya. Sekarang bahkan udah satelit dan sebagainya, data dan sebagainya. Nah, PLN mungkin gitu. Dulu sumbernya kita jual listrik gitu. Nah, sekarang sudah mulai ada baterai. Ya, mudah-mudahan PLN kedepannya juga bisa jadi produsen baterai gitu. Orang tinggal ngambil baterai tapi yang bikin PLN, kan seperti itu. Kan gitu Pak, PLN perusahaan sebelah sudah ada. Sama-sama BUMN-nya lagi ya, yang jualan minyak. Oh ya, jualan minyak, oh ya. Kita jualan listrik. I see. Makanya itu, Iya, tantangan nih. Karena emang Ayo, Pak. peraturan pemerintahnya kan siapa saja boleh jualan. Betul. Dan kita juga harus beli. Tapi saya optimis loh sama generasi muda PLN. Dengan generasi mudanya PLN sebelah ya. Kayaknya inilah kita biasa jualan ini kan listrik kan. Nah, mereka kan baru gitu ya. Jadi kita usahakan yang muda-muda ini bisa jualan listrik dengan energi terbarukan dan sumber-sumber yang bisa lebih daripada yang sekarang lah, seperti itu. Jadi itu sekalian apa ya Pak ya? Kita juga membuat bisnis baru ya untuk PLN agar bisa bersaing di era yang sekarang ini Pak ya. Okay. Iya, kayak gitulah, mudah-mudahan gitu. Ini yang muda-muda ya. Padahal juga muda lah. Amin. Harus tetap jiwa muda. Saya support, siap, saya support gitu ya. Kalau menurut Pak Dayat nih, di era disruptif ini PLN harus ngapain sih gitu agar nggak tergerus lah itu. Intinya kita juga banyak di sini banyak gangguan-gangguan lah Pak, pastinya. Bukan gangguan listrik, maksudnya gangguan-gangguan dari luar juga banyak sih Pak. Iya, memang di zaman-zaman ini banyak ya, nggak cuma disruptif tapi juga ada sekarang virus ya, COVID-19 dan sebagainya. Tapi yang kita harus konsisten aja sih sebenarnya, konsisten sama jualan gitu. Artinya dalam suasana politik yang kacau balau misalnya, banyak persaingan dan sebagainya, kemudian banyak yang subjektif penilaiannya, kita konsisten aja sama jualan. Kita jualan listrik ataupun jualan yang memang ada lagi seperti itu, kita harus konsisten. Judulnya jualan, jadi nggak terpengaruh sama hal-hal yang sifatnya politis, kemudian hal-hal yang sifatnya memecah belah bangsa dan sebagainya. Kita harus netral jadi. Harus netral. Kalau kita orang dagang, kalau nggak netral wah bahaya. Pelanggannya kan beda-beda. Iya, gitu seperti itu. Saya pikir konsisten aja sama jualan dan nggak usah terpengaruh sama hal-hal yang sifatnya eksternal lah, yang di luar yang memang pro dan kontra soal-soal politis dan sebagainya. Kayaknya gitu sih. Oke Pak Dayat, pertanyaan selanjutnya nih. Pak Dayat kan sekarang sibuk di YBM. Yang mendasari Bapak itu ingin sekali terjun ke YBM atau kegiatan sosial itu apa sih Pak? Nah, sebenarnya saya dari muda ya Mas ya. Jadi suka kalau
ngumpulin teman-teman, terus recehan, terus berbagi gitu ya. Kemudian di PLN alhamdulillah ya, dari dana teman-teman ya, dari infak, sedekah, zakatnya teman-teman PLN, kemudian ada di satu yayasan Baitul Mal PLN, dan ya saya senang gitu, jadi saya masuk aja. Kemudian saya aktif waktu itu di yayasan Baitul Mal PLN UIT Banten bersama teman-teman yang lain, dan ini keinginan saya memang udah dari muda gitu ya. Dari sebelum di PLN pun saya udah berorganisasi ya ke arah sana sih Mas gitu. Apalagi sekarang kita diamanahkan untuk mengelola Yayasan Baitul Mal PLN, dan masih banyak pelanggan-pelanggan kita ya, terutama ya yang punya tingkat kehidupan yang rendah kan gitu ya, atau kita sampaikan, kita bilang itu duafa gitu ya. Banyak orang yang masih fakir, masih miskin. Dan ini tanggung jawab YBM, Yayasan Baitul Mal PLN, untuk sama-sama saling berbagi. Mudah-mudahan dengan ini juga PLN diridhoi kan gitu ya. Kalau berbagi katanya, berbagi satu dapatnya bisa 10 tuh. Jadi itu semangat saya yang mendasari kenapa aktif gitu ya. Jadi senang, kemudian dan ini ada pahalanya gitu. Nah, ada pahalanya. Dan insya Allah juga Mas Tegar juga dapat pahala gitu kan. Karena sudah memberikan kan gitu. Ya, salah satu pengurus lah. Seperti itu ya. Kalau Pak Dayat sendiri punya program-program nggak sih untuk YBM sendiri, terus kira-kira yang sudah dijalankan dan yang mungkin akan pengen dijalankan? Jadi di YBM itu sih kepengennya sih ya. Saya tuh kita belum punya database, tapi di Rakernas kemarin udah ada ya resumenya, kesimpulan daripada Rakernas, kita punya database atau data mustahik secara nasional gitu ya. Entah itu dari kumpulan dari kelurahan dulu atau RT RW, kemudian masuk ke kita, kemudian kita nanti bisa sortir. Lewat database itulah nanti kita bisa memberikan kepada para mustahik ini bulanan atau ada event atau ada yang lainnya. Nah, jadi kalau ada database kayaknya rapi deh gitu ya. Satu. Kemudian yang kedua, hal-hal yang lain modal usaha ya. Jadi kita kepengen memberikan kepada fuqara wal masakin atau kaum duafa ini modal usaha dengan status pendampingan. Jadi modal usahanya dibantu gratis, tapi ini kita dampingin sampai dia bergerak, sampai dia bisa lepas mandiri sendiri gitu. Nah, kebanyakan dari kita nggak tersistem memberikan modal usaha, kemudian ditinggal. Ya mungkin karena sibuk. Dan ini makanya saya bilang tadi memang perlunya orang-orang yang apa ya, yang bisa punya waktu, kemudian semangat untuk berbagi dan semangat untuk menaikkan taraf hidup kaum duafa. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir mungkin saya dari sisi kesehatan ya, memang masih banyak nih. Cuman YBM juga sudah mulai bagus ya, udah mulai bagus. Jadi kita punya sekarang tuh ada food truck namanya ya. Jadi mobil yang bisa kesana kemari itu untuk jadi restoran ya, restoran mobile ya. Warteg gratis. Warteg gratis. Atau pelatihan kuliner masakan tuh ada chefnya nanti ngundang chef, kemudian mampir ke tempat bencana, kemudian kita bantu masak di situ, ibu-ibunya atau bapak-bapaknya bareng bisa ngopi dan makan di food truck itu. Nah, tapi dari sisi kesehatan saya banyak juga sih programnya sudah ada. Kayak kita ada bidan-bidan terpencil, bayangkan saja bidan terpencil itu nggak terjamah ya. Sampai dia belum jadi PNS, belum jadi pegawai negeri sipil, masih honor, tapi sudah melayani masyarakat sangat luar biasa. Nah, ini jadi dari sisi kesehatan yuk kita bantu juga bidan-bidannya, masyarakatnya supaya bisa sehat seperti itu. Oke, Pak. Kalau untuk ini Pak, program yang mungkin ingin dijalankan ada nggak? Yang sudah ya, yang sudah ada program ini modal usaha. Nah ya, kemudian modal usaha ya. Nasi apa Pak? Nasi ulam ya. Dan mie ayam berkah. Di mana Pak itu? Itu adanya di Kota Bumi ya, di belakang Alfamidi. Nanti PLNers kalau mau main atau ajak teman-teman jajan nongkrong boleh
Di Warung Berkah mie ayam dan nasi ulam berkah binaan YBM PLN Uyut Banten. Jadi boleh mampir nanti kalau kasih kartu nama boleh gratis dah. Saya mau zakir. Kemudian apa lagi Pak yang sudah jalan? Apa itu? Yang sudah jalan ya kayak rutin berbagi sembako kepada kaum duafa yang udah tercatat. Itu juga sudah mulai rutin, alhamdulillah. Dan baru modal usaha ya, dan berbagi sembako yang masih rutin gitu. Kalau yang tadi yang bidan sama food truck itu masih kalau food truck masih di pusat ya. masih di pusat. Belum ke unit-unit induk nih. Oke. Tapi kalau program ke depan kira-kira Pak Dayat ada impian seperti apa Pak? Ya itu food trucknya masing-masing. Oke, food trucknya pengen masing-masing unit. Chefnya nanti biar teman-teman PLN aja. Itu ada satu kayaknya rumah singgah itu yang di Labuan itu. Konsepnya seperti apa Pak? Kalau rumah singgah sepertinya itu kita masih kerjasama ya, sama IZI Ikatan Zakat Indonesia. Itu kita masih kerjasama. Jadi YBM bantu memfasilitasi, kemudian izinnya ngebangun tempat persinggahannya dan sebagainya. Nanti tugasnya untuk misalnya kalau ada yang sakit ya karena terlampau jauh, dia sebagai transit ya. Transit ya seperti kalau mewahnya hotel ya. Kali ini berbentuk rumah singgah ya, penginapan seperti itu. Jadi dia nggak pulang karena jaraknya jauh, tapi pulangnya ke rumah singgah sehingga berobat jalannya atau rawat inapnya kepada keluarga maupun pasiennya lebih terjangkau gitu. Itu di mana aja? Di sini baru di sekitar Serang atau Pandeglang gitu ya saya. Iya. Di Tangerang ini saya belum tahu ya. Coba nanti kita cari tahu dulu. Oke Pak Dayat, terakhir nih pesan untuk teman-teman lah di PLN untuk ke depan harus seperti apa lah. Iya. Kalau teman-teman kan sekarang teman-teman saya ini udah tinggal sedikit ya. Ya kita juga teman Pak. Jadi teman-teman muda lah ya. Teman-teman muda. Jadi ya. teman-teman yang senior saya harapkan juga biar sama-sama ya menurunkan ilmunya, menurunkan tuh semua ilmu-ilmu yang ataupun pengalamannya kepada yang muda-muda. Kemudian yang muda-muda juga jangan jangan merasa berbangga diri terlalu-lalu gitu ya. Berlebihan mentang-mentang misalnya saya sarjana atau D3 atau apapun, kita sinergi aja. Kita jangan jumawa, kita ini tetap rendah hati, kemudian terbuka kepada saran maupun masukan dan kompak. Kaum milenial dengan kaum yang tua. Saya nggak bilang kolonial ya, karena saya nggak ngejajah ya. Jadi yang tua sama yang muda, generasi milenial yang saya sangat sayangi, saya banggakan ini. Ayo sama-sama sinergi, kita kompak sama yang tua. Kemudian jaga integritas. Kita udah punya akhlak ya. Di amanah itu kita harus punya integritas yang tinggi. Di samping udah kompeten lah. Kalau sarjana kan akhlak kan apa tuh? Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, dari amanah maupun dari kompetennya teman-teman muda dengan yang tua saya pikir udah harus mulai saat ini. Kemudian jangkauannya harus lebih luas lagi. Kita jangan puas sama satu sisi dagangan nih. Sekarang dagangan kita kan masih sumbernya udah mulai menipis. Nah, cari sumber yang lain. Ilmu-ilmu yang seperti kemarin saya lihat lomba yang kemarin itu apa namanya? Mas Jo ya. Mas Jo tuh dia pemasarannya bagus tuh ya. Oh, yang itu lah ya, pemasaran dengan artificial. Itu. Nah, jadi tajemin lagi gitu ya. Berbagai pengalaman walaupun Mas Jo di K2 K3 tapi ternyata pengalaman dagangnya lebih bagus juga. Nggak apa-apa, nanti kita menimba ilmu. Nah, jadi amanah, kemudian kompeten dan akhlak lah pokoknya. Iya. Kita berakhlak itu kita benar-benar kita pegang dan saya pikir itu bagus ya. Bagus kalau kita bisa pegang sebagai reminder ya, ingatan kita, oh iya kita punya akhlak ya, seperti itu. Oke, sampai di sini saja edisi podcast kali ini. Jangan lupa kalian untuk subscribe, like, and comment di YouTube channel PLN Cikokol. Sampai jumpa di On Call, On the Air with Cikokol.
Terima kasih Pak Dayat. Sama-sama. Oke, dadah. Dadah.